Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Suara takbir menandakan kita telah memasuki hari kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Idul Fitri kali ini menjadi momen yang sangat berarti bagi kita semua. 2 tahun sudah tradisi silaturahmi langsung di momen suci ini tidak sepenuhnya terrealisasi karena terkendala ujian pandemi. Dan di tahun ini kita sama-sama mengaturkan rasa syukur kepada Ilahi karena kita bisa kembali berkumpul bersama keluarga besar di kampung halaman. Bisa saling bersalaman, saling bermaafan dan sama-sama merayakan kemenangan di hari Lebaran. Mari kita rayakan Idul Fitri pada tahun ini dengan bersilaturahmi ke penjuru negeri
dalam live event Idul Fitri Penuh Syukur. Bersama saya Iqbal Himawan dan bersama rekan saya Zakia Arfan. Dan pertama kali kita akan memulai live event kali ini dengan bedah editorial media Indonesia dengan tema Idul Fitri sebagai jalan untuk semakin meningkatkan kesalehan diri dan cahaya kebajikan hidup bersama. Zakia, silakan. Baik, terima kasih Iqbal Himawan dan juga pemirsa. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sekarang tibalah di hari kemenangan. Nah, Idul Fitri kerap kali dimaknai sebagai hari kemenangan, dimaknai begitu karena inilah fase akhir setelah menjalani ujian selama Ramadan, di mana kurang lebih sebulan umat muslim ditempa untuk menahan diri dari rasa lapar, dari rasa dahaga, godaan nafsu duniawi dan lain-lain. Nah, bulan suci mereka juga ini berlomba-lomba meningkatkan segala bentuk kebaikan dalam bentuk ibadah kepada Sang Pencipta maupun belas kasih terhadap sesama. Dan pemirsa, editorial media Indonesia edisi Senin 2 Mei 2022 dengan tema menguatkan silaturahmi. Ini juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi juga melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Bersama saya Zakia Arfan dan juga pagi hari ini pemirsa sudah hadir bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi Bang Gauden. Selamat pagi Zakia. Apa kabar? Minal aidin Bang Gauden. Minal aidin Pak Faizin, dan batin. Dan ini sudah 1 bulan akhirnya kita kembali lagi merayakan hari kemenangan begitu Bang Gauden. Dan tentunya juga nanti kita akan berbincang sebenarnya fase setelah kita menjalani ibadah bulan Ramadan. Apa kemudian dalam Idul Fitri ini yang harus kita maknai, apa yang harus kita maksimalkan kembali begitu. Tetapi kita akan ikuti dulu tayangan selengkapnya berikut ini. Menguatkan silaturahmi. Idul Fitri kerap kali dimaknai sebagai hari kemenangan. Dimaknai demikian karena inilah fase akhir setelah menjalani ujian selama Ramadan. Selama kurang lebih sebulan, umat muslim ditempa untuk menahan diri tidak hanya dari rasa lapar dan dahaga, tetapi juga dari berbagai godaan nafsu duniawi lainnya. Selama bulan suci, mereka juga berlomba-lomba meningkatkan segala bentuk kebaikan, baik dalam bentuk ibadah kepada Sang Pencipta maupun belas kasih terhadap sesama. Tujuannya tak lain agar kembali fitri atau suci pada saat hari kemenangan tiba. Tidak ada maknanya berpuasa jika selepas Ramadan tidak mampu mengikis segala perilaku buruk dalam diri. Namun, kerap ada yang menyebut lebih sulit mempertahankan ketimbang merebut kemenangan. Ujian sesungguhnya ialah bagaimana mempertahankan dan memperkukuh kemenangan itu pada hari-hari selanjutnya. Idul Fitri hendaknya jadi momentum untuk memulai lembar kehidupan baru yang lebih baik. Momentum ini bisa menjadi awal untuk saling menguatkan dengan meningkatkan rasa, saling menyayangi, dan berbagi kebahagiaan terhadap sesama sanak saudara, kerabat, dan handai tolan tanpa tersekat oleh perbedaan. Pandemi COVID-19 yang kita hadapi dalam 2 tahun terakhir mungkin bisa menjadi contoh bagaimana pentingnya rasa kebersamaan, tolong-menolong antar sesama anak bangsa tanpa perlu membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Kita dapat merayakan kembali Idul Fitri tanpa pembatasan di sana-sini lantaran relatif sukses menekan jumlah kasus. Hal itu salah satunya disebabkan kita berhasil membangun dan menjalin kerjasama sesama anak bangsa. Di lingkungan kampung misalnya, masyarakat tidak membeda-bedakan dalam merawat atau menolong mereka yang sakit. Begitu juga kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi. Rasa saling percaya tentu menjadi salah satu substansi keberagaman yang menjadi modal dasar bangsa ini dalam menghadapi krisis. Sejatinya, hal itu juga harus terus dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada hari-hari selanjutnya. Indonesia ialah bangsa majemuk. Keragaman dan perbedaan merupakan keniscayaan, sunatullah
atau kehendak ilahi yang patut kita syukuri. Kegagalan mempertahankan dan meningkatkan keberagaman bisa menyebabkan bangsa ini tercerai-berai. Sudah banyak contoh negara yang terpecah lantaran tidak mampu merawat keberagaman. Oleh karena itu, Idul Fitri hendaknya jadi momentum bagi seluruh elemen bangsa ini untuk semakin memperkuat tali silaturahmi. Perpecahan atau gesekan yang terjadi di masa lalu lantaran kontestasi politik pada masa lalu hendaknya direkatkan lagi pada hari yang fitri ini. Buang semua jauh-jauh segala sifat iri dan benci yang selama ini menyelimuti diri. Lahirlah kembali menjadi pribadi yang bersih. Bersih sebersih-bersihnya seperti bayi. Itu sejatinya kemenangan yang benar-benar hakiki. Idul Fitri ialah jalan baru untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan yang memancarkan kesolehan diri dan cahaya kebajikan hidup bersama. Kesolehan diri dan kebajikan bersama itu hendaknya menjadi modal sosial untuk membentengi bangsa dari segala nista yang merusak diri dan kehidupan bersama, menjauhi ujaran kebencian, intoleransi, dan perbuatan korupsi. Baik, itulah yang menjadi tema dalam editorial Media Indonesia pada hari ini, menguatkan silaturahmi. Nah, memang Bang Goden kalau kita lihat tahun ini berbeda dengan Lebaran 2 tahun sebelumnya, di mana tahun ini sudah kembali masyarakat diperbolehkan untuk mudik, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat begitu. Artinya juga ini kan untuk bersilaturahmi kembali dengan keluarga. Kemudian Lebaran juga dimaknai dengan bagaimana kemudian kita kembali menjadi fitri atau suci. Nah, sebenarnya kalau Bang Goden sendiri melihat seperti apa Bang Goden kita memaknai Idul Fitri, khususnya kita melihat dengan kondisi tahun ini, Bang Goden? Ya, tentu saja kemenangan dalam 1 bulan itu harus mewarnai 11 bulan berikutnya ya, ke depannya, sampai kita bertemu pada puasa lagi nantinya. Karena itu segala hal-hal baik, terutama tentang kesalehan diri dan kesalehan sosial yang kita dapatkan dalam Lebaran kali ini, mestinya itu menjadi modal dasar kita membangun bangsa ini. Kita tahu bahwa 2 tahun kita terpuruk dalam pandemi COVID-19, akan tetapi ada modal kebersamaan di sana, ada toleransi di sana, ada tolong-menolong di sana. Nah, hal-hal baik yang menjadi landasan kita untuk saling membantu mestinya semakin diperkuatkan dengan Idul Fitri ini. Idul Fitri kembali kepada fitrahnya manusia. Manusia itu pada dasarnya baik. Yang tidak baik itu manusia itu sendiri. Oke, baik, itu sebenarnya bisa dimaknai lebih dalam lagi begitu ya Bang ya. Tapi kalau kita melihat juga salah satu ujiannya kan dikatakan untuk mempertahankan dan memperkukuh kemenangan ini sendiri. Bagaimana kemudian seperti yang tadi Bang Goden katakan 11 bulan ke depan bisa terus menjadi atau mempertahankan kemenangan ini sendiri. Nah, ini bagaimana caranya Bang Goden? Ya, kita tahu bahwa kemenangan itu ada kemenangan pribadi, ada kemenangan bersama. Itu yang disebut tadi di dalam meningkatkan iman dan ketakwaan itu ada kesalehan pribadi, ada kesalehan sosial. Nah, kalau setiap orang, seluruh orang-orang baik itu bekerja sama, tentu kita membawa terus kemenangan yang kita raih pada hari ini. Nah, dalam konteks itu, bagaimana hal-hal baik itu menjadi benteng, menjadi kanopi untuk mencegah hal-hal buruk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Katakanlah sekarang misalnya bagaimana di bulan puasa ini masih ada yang melakukan korupsi. Ada salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan, ada kepala daerah yang melakukan korupsi. Nah, hal-hal yang buruk ini yang harus ditanggalkan di hari kemenangan ini. Nah, ketika kita punya niat nawa itu untuk meninggalkan korupsi, mestinya 11 bulan ke depan ini tidak ada lagi korupsi gitu.
Baik, baik. Sifat-sifat seperti inilah yang sebenarnya harus juga menjadi perhatian begitu ya Bang Goden ya. Ya, betul Karena sekali. puasa ini kan bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan godaan, hawa nafsu begitu, tetapi juga hawa nafsu dalam duniawi seperti tadi yang Bang Goden sampaikan begitu ya, korupsi dan lain-lain. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana juga memulai lembar kehidupan yang lebih baik lagi begitu Bang Goden bagi masyarakat, bagi umat muslim dalam menjalani Idul Fitri ini. Betul sekali Zakia. Katakanlah saja bagaimana dampak kontestasi yang sampai sekarang itu membelah masyarakat. Ini kan hal-hal buruk yang mestinya ketika kita meraih kemenangan sepenuhnya di Idul Fitri ini, kita menanggalkan egoisme terutama di dalam politik. Juga misalnya di dalam kehidupan sosial, di media sosial misalnya masih penuh dengan ujaran kebencian. Mestinya ketika kita kembali ke fitrah, kita tanggalkan semua ujaran kebencian itu. Karena itu kedepannya mestinya kita semakin diperbarui kehidupan kita, sehingga kita benar-benar lahir sebagai manusia baru seperti yang dikatakan di editorial, bahwa sebagai manusia baru Idul Fitri itu sebuah jalan menuju menjadi manusia baru, manusia yang saleh secara pribadinya dan juga berbagi secara sosialnya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Bang Goden. Kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 021 583 99 100. Dan kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan pemirsa sudah bergabung juga ini beberapa penelpon pada pagi hari ini. Langsung saja saya akan menyapa, ada Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, mohon maaf lahir batin Pak Ramadan. Bagaimana lebarannya tahun ini Pak? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apapun, lepas dari COVID. Ya, baik. Alhamdulillah kalau begitu Pak Ramadan. Pak Ramadan, bagaimana kalau Pak Ramadan sendiri memaknai Idul Fitri khususnya pada tahun ini? Seperti yang Bang Goden katakan kemarin di bulan Ramadan juga ada beberapa peristiwa yang sebenarnya ini bisa dikatakan cukup memalukan begitu ya Bang. Ya, di mana seharusnya kita banyak introspeksi diri, banyak beribadah, masih terjadi kasus korupsi begitu, dan semoga kedepannya sih untuk semua masyarakat juga Bang Goden kita bisa menjadi orang yang lebih baik begitu ya di hari kemenangan ini. Silakan Pak Ramadan komentarnya. Yang pertama saya menyampaikan kepada Metro, selalulah bersuara untuk kepentingan rakyat banyak. Metro adalah corongnya hati nurani rakyat banyak. Moga-moga tetap istiqomah menyuarakan kehendak rakyat dan keinginan rakyat. Menyuarakan korupsi itu adalah bahaya negara. Memaknai bulan puasa ini kita 29 hari ditempa lapar dan dahaga. Sebenarnya Allah menyuruh kita puasa itu, yang paling pokok tuh puasanya tuh puasa hati. Hati kita ini mari kita perbaiki, setiap orang memperbaiki hatinya, apakah itu pemimpin, apakah itu masyarakat, apakah itu tua atau muda. Hati kita ini selalu diperbaiki dan terus menerus diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya memperbaiki hati itu, referensi kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia tidak membedakan menghormati dengan warna kulit apapun, agama apapun. Jadi kalau setiap umat Islam menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita itu, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau hati kita itu berbuat baik untuk siapapun, maka negara ini insya Allah ke depannya akan lebih baik dan mudah-mudahan akan lepas dari korupsi yang selalu merajalela di bumi tanah air ini.
Terima kasih Pak Kolden, makasih Metro. Mudah-mudahan Baik. selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada juga ini penelpon berikutnya yang bergabung di Editorial Media Indonesia. Sudah ada Pak Raden Pejo dari Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Raden. Apa kabarnya? Bagaimana lebarannya hari ini Pak? Ya, baik sekali. Kami bersyukur bahwa kita bisa bertemu tatap muka langsung dan juga berterima kasih kepada Metro TV yang mengadakan subuh-subuh ini acara. Biasanya kan jam 8, jam 9, sekarang pagi, dan saya juga mau mengucapkan kepada saudara-saudara saya yang berada di Jawa Tengah, baik itu yang di Jawa Barat, Pak Udung, dan di sana juga Pak Agus di RT 2 RW 5 di Cilawu, Garut, ya, dan semua itu kan mereka berpuasa dengan baik. Kalau kami rakyat ya Ibu, kami berpuasa semua orang-orang saudara-saudara saya itu dengan sungguh, tetapi ya memang kalau terjadi banyak sekali masih ada korupsi itu tadi yang dibahas. Mungkin pejabat-pejabat itu kan mempunyai kesempatan untuk berbuat yang tidak benar sebenarnya, jadi mereka tidak menjaga hatinya, dan semoga selanjutnya akan ada perbaikan begitu saya kira di negara kita. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, baik Pak Raden, terima kasih sudah berpartisipasi di Editorial Media Indonesia. Bang Goden, kalau kita melihat tadi dari apa yang disampaikan Pak Ramadan dan juga Pak Raden, ada satu kesamaan. Bagaimana kemudian untuk memperbaiki hati puasa itu, bagaimana kemudian kita tidak hanya menahan godaan hawa nafsu, tidak hanya menahan laparnya saja, begitu, tetapi bagaimana kemudian kita juga memperbaiki hati kita, bagaimana kita bisa memiliki niat yang mungkin lebih baik dan lebih tulus lagi, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga 11 bulan ke depannya. Sama tadi yang juga disampaikan Pak Raden, begitu ya, kesempatan untuk berbuat tidak benar yang ada, tetapi semuanya kembali lagi ke hati. Nah, memperbaiki hati ini kan tidak mudah begitu ya Bang. Kadang hati sudah tulus tapi di sekeliling kita ada saja hal-hal atau godaan yang kemudian membuat hati itu menjadi lemah, menjadi goyah Bang Goden. Iya, memperbaiki hati itu tidak bisa seketika ya. Harus dilatih terus-menerus. Tetapi poin saya bahwa bukan kata-kata indah dari atas mimbar itu yang paling penting saat ini, tetapi keteladanan. Keteladanan itulah yang kian menjauhi para pemimpin-pemimpin kita, pada sebagian pemimpin ya, sehingga ada kepala daerah yang tertangkap tangan korupsi, ada dirjen yang tertangkap tangan korupsi. Itu terjadi karena mereka hanya mampu berkata manis, tetapi tidak mampu melaksanakan kata-kata itu sendiri. Atau tidak punya hati Bang Goden? Ya justru itu, karena dasarnya itu hati. Tetapi kalau tanpa hati hanya dengan kata-kata itu hampa semuanya. Untuk itu kita berharap dengan Idul Fitri ini setiap kita kembali kepada fitrahnya, menjadi manusia yang mulia dan memuliakan seluruh keberadaan kita, sehingga kita tidak hanya berguna bagi diri sendiri dan paling penting itu berguna bagi sesama. Dalam kaitan itu, Indonesia itu negara yang beragam, beraneka. Kiranya dengan adanya kembali ke fitrah tadi, kita meneguhkan komitmen kita untuk tetap bersatu dalam satu bingkai kebangsaan. Gitu. Dan artinya sebenarnya seorang pemimpin itu harus lebih dibandingkan dengan masyarakat, terutama dalam menerapkan apa yang sudah dijalankan dalam sebulan ini dan juga tentunya dalam sikap dan sifatnya untuk memimpin masyarakat. Ya malah sebaliknya, Zakia. Justru pemimpin itu belajar dari masyarakat kecil yang kalau kita lihat pada masa pandemi, bagaimana masyarakat secara sadar dan tanpa digerakkan, dia menggerakkan dirinya sendiri untuk saling membantu sesamanya, tanpa mengenal asal-usul. Siapapun yang terkena COVID misalnya, satu sama lain membantu, tetangga membantu. Itu yang paling nyata, dan itulah sesungguhnya kita kembali ke fitrah itu. Bagaimana dengan hati yang lapang,
kita menjadi berguna bagi orang lain, bukan menjadi beban bagi orang lain. Karena itu pemimpin itu bukan menjadi beban tetapi mestinya menjadi solusi. Tapi kan kebanyakan orang, kebanyakan pemimpin kita ini kan lebih banyak minta dilayani daripada melayani. Melayaninya, baik Bang Boden, nanti kita akan lanjutkan kembali editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan lanjutkan editorial Media Indonesia setelah kita ikuti headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa Anda bisa berpartisipasi dengan kami dengan menghubungi nomor telepon 021 583 99 100. Sesaat lagi. Sama kami di editorial Media Indonesia, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudentius Suhardi. Bang Gauden, tentunya dalam tema editorial kali ini, memperkuat silaturahmi. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa juga menghindari perpecahan. Kalau kita ingat kemarin saat konstelasi politik sempat ada perpecahan di masyarakat. Ini sebenarnya momen yang tepat begitu ya untuk kembali memperkuat silaturahmi, meninggalkan perbedaan-perbedaan dan kemudian bisa saling kembali menyayangi satu sama lain, Bang Gauden. Tetapi bagaimana kemudian menumbuhkan rasa ini? Apakah harus dimulai dari pemimpin atau harus dimulai dari masyarakat atau seperti apa, Bang Gauden? Ya, Zakia, saat ini jutaan orang dari kota-kota besar di Indonesia kembali ke kampung-kampung. Ada kerinduan di sana, kerinduan untuk merajut kembali tali silaturahmi yang sempat putus akibat pandemi. 2 tahun orang tidak kembali ke kampung. Mengapa orang kembali ke kampung? Tentu alasan pertama itu bertemu sanak saudara, tetapi yang paling penting itu di kampung mereka akan bergandengan tangan, berjabatan tangan, saling bermaaf-maafan. Makna inilah yang mestinya kita angkat dalam level bangsa. Setelah kontestasi biasanya selalu membelah orang antara yang pro dan tidak pada sesosok kontestan. Nah, mestinya setelah kontestasi itu kita kembali bersatu. Tetapi faktanya masih ada rasa dendam, rasa benci. Nah, dendam dan benci itulah yang mestinya dikikis selama kita berpuasa selama 29 hari ini. Dan ketika menjadi pemenang di dalam Idul Fitri ini, kita mengembalikan niat nawaitunya kita untuk selalu bersama-sama, untuk selalu bergandengan tangan sebagai satu bangsa dan negara. Nah, dalam konteks satu bangsa dan satu negara, akan terjadi perpecahan kalau kita tidak bersatu. Idul Fitri itu mengajarkan kita untuk bersatu. Kita berjabat tangan dalam mengelola negara. Mestinya para pemimpin juga tidak boleh meninggalkan rakyat yang paling bawah sekalipun. Tetapi semuanya digandeng untuk maju bersama. Karena negara ini dimerdekakan tujuannya itu untuk kesejahteraan. Kalau tidak mencapai kesejahteraan bagi masyarakat paling bawah sekalipun, kita belum merdeka sesungguhnya. Itulah makna Idul Fitri, untuk kembali ke fitrah. Para pemimpin kembali merestart. Kalau ibarat komputer itu direstart ya. Diulang lagi begitu ya. Perilakunya, tabiatnya, sehingga keberadaan mereka benar-benar hanya untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri maupun keluarganya. Oke, menghilangkan dendam, menghilangkan iri bukan perkara yang mudah nih, Bang Gauden. Kalau kita lihat kemarin masih saja ada misalnya dalam bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga saja misalnya seperti itu. Hal-hal yang mengingatkan pada perbedaan-perbedaan ini kemudian yang menimbulkan tali silaturahmi bahkan bisa terputus begitu akibat hal-hal seperti ini. Untuk menekan egoisme, menekan atau menanggalkan egoisme, menghilangkan iri, benci, dendam begitu. Sebenarnya bagaimana sih Bang Gauden penyakit-penyakit hati ini nih untuk bisa dihilangkan, apalagi kita tahu dalam beberapa tahun, 2 tahun ke depan malah ya, ini juga akan dimulai lagi begitu adanya konsultasi politik lagi. Ya, ada contoh yang bagus bagaimana Jokowi bertemu Anies di sirkuit di Ancol Formula E. Mereka yang dikesankan berseberangan tetapi bisa bersatu. Kita berharap momentum silaturahmi ini dipakai oleh para pemimpin untuk saling menyapa, kalaupun tidak bertemu. Tadi
dikatakan bahwa tidak boleh open house, Ya. setidaknya saling menyapa, saling menelpon, itu untuk memperlihatkan bahwa para pemimpin kita itu benar-benar bersatu. Hanya dengan persatuan itu kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Sampai sekarang COVID-19 itu belum dinyatakan hilang dan belum dicabut status daruratnya oleh Presiden. Nah, mestinya karena kita masih dalam kondisi darurat dan dampak dari COVID itu begitu dalam, terutama di bidang ekonomi, hanya dengan kita bersatu, kita mampu membangun kembali puing-puing yang akibat dari pandemi itu, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Oke, dan kita juga sudah menyaksikan bagaimana kehancuran sebuah negara akibat tidak ada persatuan di sana, akibat timbulnya banyak gesekan dan ketidakpercayaan begitu ya, Bang Goden. Kita bisa bersatu kalau itu tadi kembali kepada hati yang lapang, hati yang tulus. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita menahan hasrat-hasrat yang justru membuat menistakan diri sendiri maupun menistakan orang lain. Nah, seluruh hasrat itu yang menistakan diri sendiri dan orang lain itu, mestinya niatnya itu tetap dibawa kepada 11 bulan berikutnya sampai kita bertemu pada Lebaran kali berikut. Oke, baik. Bang Goden, mungkin juga Bang Goden bisa berbagi refleksi diri kita sendiri begitu ya, kemudian untuk membangun atau memperkuat silaturahmi yang ujungnya juga jika semua begitu ya memiliki hal-hal seperti ini juga bisa membuat negara ini bisa lebih baik lagi, dan seperti tadi yang Bang Goden katakan bisa keluar misalnya dari krisis atau pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Refleksi seperti apa yang saat ini seharusnya masyarakat juga ikut mencoba untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali? Ya, refleksi yang paling bagus itu kita kembali melihat realitas bagaimana solidaritas itu dibangun oleh masyarakat pada tingkat paling bawah, di tingkat-tingkat RT di seluruh Indonesia. Bagaimana satu sama lain itu saling membantu di dalam kesusahan. Nah, kalau saja dirajut, ditenun kembali kebiasaan-kebiasaan solidaritas di tingkat lokal, di tingkat paling bawah itu menjadi solidaritas kebangsaan, tentu Indonesia akan semakin kuat ke depannya. Tetapi kalau para pemimpin kita itu hanya mengedepankan egonya, apalagi menjelang 2024, kita saling gontok-gontokan sebagai bangsa, kita tidak akan keluar dari krisis akibat pandemi ini. Supaya kita bisa keluar dari krisis akibat pandemi, ya kembalilah semua orang itu kepada fitrahnya. Seperti bayi tadi yang dikatakan di dalam editorial, mestinya kita itu seperti bayi yang masih suci sekali, masih putih kertasnya, jangan lagi dibuat coretan-coretan yang kotor kertas itu. Oke, baik. Seperti tadi Bang Goden katakan juga, berarti para pemimpin ini memiliki tentunya peran yang juga penting, tetapi mereka juga harus bisa berkaca dan bagaimana melihat, belajar dari masyarakat yang tadi Bang Goden sempat sampaikan. Begitu. Saya selalu mengatakan rakyat itu sangat tulus, pemimpin itu lebih banyak pakai topengnya. Karena itu, supaya kita bisa maju, lepaskan semua topeng-topeng itu, kembalilah kepada fitrah, kita membangun bersama-sama. Oke, baik. Dan semoga di hari yang fitri ini juga menjadi refleksi dan juga menjadi waktunya bagi para pemimpin untuk berbenah diri, berbenah hati, dan mengutamakan masyarakat di atas segalanya, sehingga kita semua bisa kembali bersatu, bisa melewati krisis pandemi COVID-19 ini, begitu ya Bang Goden? Ya, betul sekali. Baik. Bang Gaudensius Suhari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sayangnya memang waktu kita sudah habis, terbatas, dan nanti kita akan kembali ke Editorial Media Indonesia pada esok hari. Terima kasih Bang Goden. Dan pemirsa, Idul Fitri adalah jalan baru untuk semakin meningkatkan iman dan juga ketakwaan yang memancarkan kesolehan diri dan juga cahaya kebajikan hidup bersama. Kesolehan diri dan kebajikan bersama hendaknya menjadi modal sosial untuk membentengi bangsa dari segala nista yang merusak diri dan kehidupan bersama. Menjauhi ujaran kebencian,
intoleransi, dan perbuatan korupsi. Pemirsa, setelah ini kami akan melanjutkan kembali live event Idul Fitri 1443 Hijriah. Tetap bersama kami. Serta kerugian material hingga Rp500.500.000. Sementara itu tercatat